Halo, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Ika Puspitasari NIM 252213777 dari Akuntansi Syariah 3J ingin membahas mengenai transaksi kerjasama. Mohon disimak ya. Mari, let's go. Kita sama-sama menyimak materi yang akan saya bahas. Selanjutnya saya akan membahas apa sih kerjasama itu. Nah, menurut teman-teman yang apa? Menurut saya itu kerjasama adalah akad yang dilakukan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk melakukan sebuah usaha atau juga bisnis dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, kerjasama ini dalam Islam itu disebut juga syirkah. Lalu syirkah itu dibagi menjadi berapa sih? Nah, di sini saya akan bahas. Syirkah itu terbagi menjadi dua, yaitu syirkah amla dan juga syirkah akad. Jika syirkah amla itu bedanya dengan syirkah akad. Jika syirkah amla itu kerjasama tanpa ada unsur pengelolaan, tetapi jika syirkah akad ada unsur pengelolaannya untuk memperoleh keuntungannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis kerjasama dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu adalah syirkah atau musyarakah. Pada prakteknya, syirkah kegiatan kerjasama ekonomi yang lebih menawarkan kepada sumber daya yang berniat mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya itu ada mudharabah. Kalau mudharabah itu kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak, di mana ada pihak sebagai pemodal saja dan juga ada pihak lainnya untuk melaksanakan usaha tersebut. Dari ijab qabul yang mereka lakukan akan menghasilkan kesepakatan bagi hasil, yang mana mereka telah melakukan atau menyepakati bagi hasil tersebut sehingga usahanya berjalan dengan lancar. Lalu yaitu jenis-jenis kerjasama dalam Islam. Ada bai' al-murabahah atau akad yang disepakati kedua belah pihak, yang mana antara penjual dan juga pembeli dengan cara penyerahan barang. Di sini bai' al-murabahah ada jenis-jenisnya juga. Yang pertama itu ada salam. Salam itu merupakan akad yang dilakukan ketika seorang pembeli membeli sesuatu barang secara tunai dengan menunda penyerahan barang sesuai dengan akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya ada istisna. Istisna itu sendiri merupakan keterbalikan dari salam. Jika istisna adalah transaksi jual beli secara pesanan dan pembeli dapat membayar ketika pengambilan barang tersebut. Jadi antara istisna dan juga salam itu berbeda di pembayaran saja. Yang ketiga yaitu istijar. Apa sih itu istijar itu? Nah, istijar sendiri adalah transaksi jual beli di mana pembelian barang itu secara langsung dengan penyuplai barang. Yang selanjutnya itu adalah ijarah. Ijarah itu adalah merupakan transaksi yang dilakukan dengan cara menyewa barang maupun tenaga. Jadi, ijarah ini disebut juga akad sewa. Yang terakhir atau yang kelima itu ada akad sharf. Sharf merupakan transaksi pertukaran mata uang asing. Di sini ada pihak yang menukarkan mata uang dengan yang ia inginkan. Jadi bisa menggunakan akad sharf. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai akad transaksi pemberian kepercayaan dalam materi berikut ini. Yang pertama itu ada jaminan atau bisa disebut juga dengan kafalah atau domanah. Jadi, jaminan atau kafalah atau domanah ini merupakan akad yang dilaksanakan dengan cara pengalihan tanggung jawab kepada orang lain. Jadi, ada satu pihak yang mana memberikan tanggung jawabnya kepada pihak orang lain, yang mana mereka saling mempercayai satu sama lain. Yang kedua itu ada gadai atau rohen. Rohen atau gadai ini merupakan sejenis memberikan barang kita yang bernilai atau juga yang berharga kepada agensi tertentu dengan tujuan sebagai jaminan untuk kebutuhan hutang,
dan nilai dari barang tersebut setara dengan nominal yang dipinjamkan. Contohnya, jika kita mau ke Pegadaian, pasti itu akan menukarkan barang kita yang berharga dengan yang atau uang yang kita butuhkan. Jadi ada jaminan. Jika kita tidak bisa membayar, maka jaminan tersebut akan dilelang oleh Pegadaian. Yang selanjutnya itu ada iwalah atau pemindahan hutang. Iwalah itu sendiri atau pemindahan hutang itu adalah pemindahan kewajiban atas hutang kepada orang lain yang bersangkutan dengan sepengetahuan pihak yang bersangkutan dan ikhlas akan hal tersebut. Contohnya, jika saya mempunyai hutang kepada si A, maka hutang tersebut akan saya pindahkan, atau yang membayar hutang saya itu adalah si B. Jadi hutang saya nanti akan dibayar oleh si B kepada si A. Itulah yang disebut dengan pemindahan kewajiban atas hutang kepada orang lain. Maka di sini akan dilakukan secara ikhlas, dan si B tadi mengetahui jika hutang saya nanti akan dibayarkan oleh dia kepada si A. Maka di sini diperlukan kepercayaan yang sangat tinggi karena kita juga harus menjalani dengan ikhlas. Yang selanjutnya itu ada titipan atau wadiah. Saya tahu pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata wadiah atau titipan ini. Karena kita seringkali mendengar atau mempelajari tentang wadiah atau titipan. Bahkan di bank, kalau kita mau menabung itu pasti kita ditanya, kalau di syariah itu mau akad apa, wadiah atau mudharabah. Dan biasanya pihak bank itu memberikan atau menyarankan kepada kita untuk mengambil akad yang wadiah. Dan kebanyakan juga mahasiswa itu menggunakan akad wadiah jika menggunakan bank yang syariah. Maka di sini wadiah adalah di mana seseorang melakukan hal menitipkan barang kepada orang yang terpercaya dan memberikan biaya kepada orang yang dititipi dengan biasa yang telah ditentukan. Maka di sini wadiah atau titipan itu tidak hanya di bank saja. Dimanapun, jika kita hanya ingin menitipkan barang kita saja itu merupakan kita sudah melakukan akad wadiah. Biasa saja contoh lainnya, jika kita ingin menitipkan motor kepada si A, hanya dititipkan saja. Nah, di sini kita juga sudah melakukan akad wadiah atau akad titipan. Dan banyak banget kegiatan untuk sekarang ini menggunakan akad wadiah atau titipan, tetapi seringkali kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah termasuk dalam akad wadiah atau melakukan akad wadiah atau titipan. Yang selanjutnya itu adalah, atau yang terakhir itu adalah transaksi pemberian atau wakalah. Apakah kalian sudah tidak asing dengan wakalah? Pastinya tidak asing karena kita sudah mempelajari akad wakalah. Jadi akad wakalah itu adalah transaksi yang dilakukan dengan cara mewakilkan kepada orang lain yang dipercayainya. Misalnya nih, jika ada keluarga yang meninggal, maka ada penyerahan warisan dari orang tua yang sudah meninggal tersebut kepada anak-anaknya. Nah, di sini diperlukan ahli waris. Dan biasanya orang tua itu sudah memiliki orang keterpercayaannya atau notaris untuk membagi warisannya tersebut dan mengumumkan kepada anak-anaknya. Sekian presentasi dari saya atau materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.